Jadi kita pakai kacamata guys di episode ini karena habis nangis matanya langsung bengkak. Aduh. Untuk solidaritas saya pakai kacamata juga. Terima kasih ya. Kalau aku ya ujian yang paling berat itu ujian pas ya kayak kalau Nabi itu kan peristiwa di Taif tuh. Yang paling berat itu ketika dia punya opsi bales tapi kita sebaiknya nggak bales gitu lah. Tahu nggak sih? Iya, melawan ego gitu. Itu hal yang paling berat untuk aku datengin ya kakak dia yang nggak mau nerima kita nikah. Iya, yang enggak datang. Kita dateng, wah itu diomel-omelin loh padahal semua kalimatnya bisa tak bantah itu. Insya Allah. Tapi aku denger tetap ngalah, kupingku panas banget itu. Tapi gak suka nonton video ngaji kan? Enggak sih kayaknya. Ya tapi alhamdulillah kita kan udah baikan. Iya. Sekarang udah semuanya. Iya karena aku tahu kalau aku ngegas, Iya malah gak panjang akan ceritanya. chance untuk baikan. Iya. Dan sekarang udah baik banget hubungannya karena Iya. ingat gak di mobil aku bilang apa? Iya memang perlu waktu kan yang pas kita pulang. Terus aku bilang kamu gini, cerita. ingat gak aku bilang kasih aku waktu 3 bulan. Aku buktiin ke dia, nanti dia ketika di bawah genggamanku semuanya akan baik gitu loh. Iya. Keluarga akan baik. Jadi kayak gimana ya? Jadi dia gak ngizinin bukan karena benci. Iya, bukan karena nggak tahu. Karena menurut dia yang cara seperti itu salah dan berisiko. Iya, terlalu dan nggak pengen adiknya itu hidupnya sengsara. Takut itu aja. Kalau kamu nabrak kakak gitu loh. Sengsara gitu loh. Kalau kamu nggak ngikutin ini sengsara. Kadang-kadang katanya udah ngaji, cuma masa kayak gitu nggak ngerti kayak gitu-gitu kan kadang ya. Iya. Memang pola pikirnya beda ketika aku ketemu. Oh aku tahu pola pikirnya kayak gini. Berarti bagi dia itu yang menenangkan adalah ketika sang suami bisa ngasih jaminan sukses secara material. Ketika kita bisa buktiin, ini aku lebih sukses daripada kamu nih, dia akan membuka hatinya. Iya, karena ya kan? Karena nggak pengen gitu kan. Aku misalnya ngerasain perjuangan atau misalnya susahnya menikah gitu kan mungkin. Iya, dia nggak pengen adiknya susahnya mungkin ya. Secara finansial tadi. Cuman ya rasanya, wah, bayangin aja datang ke rumahnya, siapa namanya tadi? Ya nggak gitu juga kok. Iya, aku ditanya gitu tahu. Parah aku. Iya. Sifrun, enggak Ridwan, aku bilang Ridwan. Ini maksudnya orang mana? Diinterogasi kayak kamu mah ketawa-ketawa main sama ponakan-ponakan. Iya, itu kan keluarga. Panas karena itu kan ini apa maksudnya baru pertama kali ketemu ya di situ kan. Ya masa gak tahu ini adiknya nikah sama siapa, surat undangannya. Ya gitu siapa namanya? Itu cuma mau nunjukin positioning aja sih, aku paham. Siapa yang berkuasa di situ. Makanya aku kan pas pulang naik Grab, aku bilang ke dia itu kasih cerita. Waktu aku 3 bulan. Aku udah tahu bahwasanya ini akan baik karena selama ini kan kita sampai diblokir kan ya nomor, terus mama sedih, mertua sedih, minta aku juga sedih, minta tolong dong diperbaiki. Akhirnya aku berpikir nggak ada yang bisa ngalah kecuali aku ngalahin diri sendiri. Akhirnya aku mencoba ngalahin diri sendiri, datang ke rumahnya jauh, datang ke rumahnya hanya untuk diomel-omel. Menyambung silaturahmi. Bukan nyambung silaturahmi, itu aku di sidang itu. Dimarah-marahin untuk sesuatu yang menurut logikaku itu salah gitu loh. Jadi aku dengerin iya salah. Sholat ke masjid, sholat. Ya, alhamdulillahnya. Terus balik lagi itu diomelin lagi. Pokoknya hal yang itu sih menurutku yang paling berat, ngalahin diri sendiri, ngalahin ego diri sendiri. Nah, terus aku dari situ aku juga membaca. Oh berarti orientasi sukses menurut keluarga istriku itu begini. Kalau seandainya aku sudah memenuhi orientasi sukses menurut mereka, ini kondisinya bisa membaik gitu. Maka aku bilang ke Sebi pas di Grab, kasih waktu 3 bulan, aku akan lebih sukses secara ekonomi dari dia, nanti segala-galanya akan membaik. Ingat gak aku bilang gitu? Iya ingat. Nah, dan alhamdulillah ya.
beneran. Padahal aku nggak tahu harus ngapain. Pokoknya aku di depan dia, jangan sampai marwah suami itu hancur lah. Aku bilang kasih 3 bulan. Ya dan aku iya aja gitu. Lah iya, ya kan sebagai suami harus Iya. tanggung jawab. Nanti kalau kamu jadi suami gitu. Contoh ini. Gimana sih? Ya, tapi kan bener kan apa yang kita omongin Iya, insya sebelum Allah. nikah, Allah pasti akan bantu. Ya udah aku yakin aja udah 3 Banyak bulan. hal gitu yang maksudnya yang kita Dan sekarang- omongin kejadian. Sekarang Berdoa. beliau ada masalah ekonomi, kita bantu, ya kan? Kita bantu, alhamdulillah. Gitu. Dari situ ya bener, ternyata ketika kita sudah membantu secara ekonomi ketika beliau sulit ekonominya, akhirnya kita dapat lisensi tuh, berarti ini sudah baik, udah bener apa yang dipilih sama adikku, jadi dia mau membuka diri dan akhirnya akrab lagi. Iya, alhamdulillah udah sering main enak kesini lagi. juga gitu. Gitu. Kadang kita mau ngambil kayak ini dong, kayak kalau di sirah itulah cara Rasulullah untuk menaklukin hati Abu Sufyan, untuk menaklukin hatinya Muawiyah. Di mindsetku tuh kayak gitu. Oh, kalau dia ekonomi oriented atau materi oriented, kita pengen dia ikut sama kita pengen dia paham sama kita, ikutin dulu cara pikir mainnya. dia, kita kasih. Kan Rasul kan gitu, kasih dia, wah ya Rasulullah banyak banget ini ya untanya, orang-orang yang belum mau masuk Islam, orang-orang yang dunia terus dulu nentang Islam karena dia khawatir dunia diambil sama Rasulullah. Iya. Pas perang Hunain ngelihat dia gak ikut perang, dia lari, tapi ketika ngelihat harta rampasan, wah banyak sekali. Terus Rasul bilang, itu tuh 1 lembah buat kamu semua. Masya Allah. Ya Rasulullah, walaupun aku gak ngasih 1 lembah juga kan. Ya Rasulullah ya. Iya, terus dia bilang, dulu gak ada orang yang lebih aku benci kecuali Muhammad. Sekarang orang yang paling aku cintai adalah Nabi Muhammad. Masya Allah. Orang digituin tuh, orang-orang yang cinta dunia sama Nabi. Iya. Bahkan ada yang bilang kabilah, dia ketua kabilah, kepala suku lah, bilang bawa unta gitu banyak. Terus dia bilang, dari mana? Dari Muhammad. Muhammad baik, ikut aja agamanya, aku dapat unta kalau ikut agamanya gitu. Jadi kadang kita seni lah, itu kan pelajaran ya, pelajaran yang jarang kita dapetin ketika jomblo. Iya. Tapi akan kita dapat ketika kita menikah, dan akan jadi berharga kalau kita mau ngalahin ego. Jadi pelajaran yang berharga banget. Tapi semenjak itu aku tuh bisa lebih mampu ngendaliin ego. Jadi manfaat untuk interaksi sama orang lain itu manfaat ngendali berkomunikasi sama jamaah, sama rakyat, itu manfaat. Jadi semuanya jadi berkah gara-gara, karena sespahit-pahitnya aku ketemu orang, nggak lebih pahit pas itu gitu loh. Akhirnya ketika ketemu masalah yang levelnya di bawah itu, gampang banget untuk diatasi gitu. Kalau kamu apa? Ya aku juga iya, maksudnya ngerasain pas awal-awal nikah tuh memang hal yang berkesan sih pas Di rumah aja ya, Pas karena di keluargaku Depok gak ada masalah ya. ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah gak ada masalah. Ya, yang berkesan ya memang pas di Depok aja sih, maksudnya awal-awal. Paling berat di awal gitu ya. Iya, karena nggak punya temen curhat gitu kan. Nggak ada Bahkan temen. tetangga aja nggak gak, ada. kamu tahu nggak nama tetangga kanan kiri? Iya, itu akrabnya pas udah beberapa bulan itu kan, pas Ramadan kita saling kasih makanan berbuka itu loh. Oh, balas-balasan itu ya, balas-balasan. baru itu ya. Aku nggak tahu namanya loh kanan kiri. Aku juga nggak tahu sih, cuman Ya saking lupa. karena serba salah ya, kita mau silaturahmi, kenalan, Iya, takut nggak mereka bisa juga. parno, Mereka enggak juga maksudnya kan takut mereka takut. parno karena wah beneran sepi, Beneran, kayak iya. nggak ada orang, kok perumahan mati gitu ya. Iya memang, dan semuanya kan kayak gitu kan. Yang orang dia udah stabil aja, pas ada pandemi kan dia shock gitu kan. Maksudnya ya banyak yang shock lah kayak gitu kan. Penghasilan nggak ada, kerja juga nggak bisa gitu. Harus kerja di rumah, harus beradaptasi dengan banyak hal, dengan internet, dengan ini itu gitu kan. Apalagi juga
Itu mereknya. aku sama kamu gitu kan awal nikah gitu kan harus beradaptasi dengan orang baru, aku juga harus beradaptasi dengan orang baru kayak gitu kan. Terus juga nggak ada teman curhat kayak gitu. Dan orang-orang yang terdekatku juga pada jauh kayak gitu. Jadi benar-benar itu sulit banget sih. Berkesannya itu ya sulit kayak gitu. Tapi itu jadi berharga kan ketika sudah dilewatin. Pengalaman pahit itu jadi berharga. Ya dan banyak belajar juga gitu kan. Karena kan Mas Ipron kan ngajarin banyak hal gitu kan soal kehidupan gitu. Karena kan kamu udah lebih dulu lahir daripada aku kayak gitu. Enggak sih, karena lebih pinter aja sih. Karena kan kita beda jaraknya lumayan cukup jauh kayak gitu. Tapi kamu seumuran aku gak mungkin seaku juga sih. Ya gak tahu juga ya. Iya. Kayak gitu, jadi banyak hal-hal baru yang waktu singkat tapi aku bisa belajar banyak hal. Alhamdulillah. Sempet gak aku pas ngajar terus kayak mau tumpah gitu? Iya sempet lah. Semangat ya. Iya biasanya seringnya mau tumpah gitu. Yang ini belum dicerna tapi udah nyerocos yang lain. Kayak gitu. Jadi aku tuh harus mencerna satu persatu apa sih maksudnya. Makanya biasanya direkam gitu. Iya. Terus dijual sama flash disk. Iya kayak gitu. Jadi itu kadang rekaman didengerin lagi nggak? Kadang dengerin, kadang enggak ya tergantung situasi dan kondisinya. Nggak dilaporin ke BIN? Enggak kok. BIN itu narkoba ya? Gitulah itu berkesan sih, misalnya banyak hal yang aku pelajari lagi kayak gitu kan. Mungkin kalau misalnya aku nggak di kondisi seperti itu, mungkin aku nggak belajar kayak gitu. Tapi karena aku udah menikah gitu kan, dan aku terus hamil, terus punya anak, akhirnya Siapa yang ngambilin? Iya, aku belajar lebih dulu gitu kan. Akhirnya aku belajar mau gak mau gitu kan. Aku akhirnya belajar soal parenting, soal kehamilan gitu kan, soal punya anak, didik anak gitu kan. Ya, soal banyak hal lah, alhamdulillah kayak gitu. Ya. Banyak belajar. Pertama aku melihat CV dia, aku inget banget tuh. Menjadi ibu bagi penakluk Roma. Terus habis itu kamu marahin aku. Iya, apa ini terlalu tinggi banget ya gitu. Terlalu muluk. Iya. Enggak, maksudnya kalau cita-cita terlalu tinggi itu cuma menjadi sebuah tagline doang, menjadi slogan. Cuma jadinya slogan sehingga kita nggak punya why untuk membuktikan itu nggak kuat karena terlalu jauh. Iya. Dan itu selalu aku bawa di mana-mana tuh, aku kayaknya aku doa gitu ya? Aku gitu. Ya pokoknya di status WhatsApp atau di bio apa gitu kan, pokoknya menjadi ibu bagi penakluk Roma. Dan emang tinggi banget sih ya. Tapi makanya cuman aku nggak nolak bahwasanya ini nggak pantas terus hapus sama sekali. Paham nggak kalau aku gitu? Iya. Nah, makanya ketika punya anak, ya itu visi misi kita sebenarnya, anak pertama sih ya. Aku bilang ke istri, kalau kamu mau naklukin Roma, kayaknya nggak mungkin, karena itu perjuangannya panjang dan berat. Tapi kalau kamu berimpian untuk naklukin Baitul Maqdis, berkontribusi dalam penaklukan Baitul Maqdis, itu masih jauh lebih mungkin kan daripada Roma. Ingat nggak aku bilang gitu? Karena Roma itu takluk setelah Aqsa takluk. Di mindsetku kayak gitu. Makanya ketika punya anak, ngasih nama Muhammad Mujahid Khurasan. Yang harapan kita nanti dia menjadi salah satu mujahid yang Allah kumpulkan di Khurasan. Ya kan, karena pasukan Imam Mahdi itu ya dia dari Khurasan. Dajjal juga menghimpun pasukan di Khurasan. Makanya di depan Khurasan aku kasih mujahid. Dia mujahid, bukan pengikut Dajjal. Dan dia Muhammad, nama yang paling coba untuk kita jadikan panduan di dalam keluarga ya Nabi Muhammad. Karena dulu kan pilihannya kalau cewek Khadijah, kalau cewek Nabi Muhammad. Kalau cowok Nabi Muhammad, keluarnya cowok. Ya udah Muhammad. Namanya Muhammad, terus apa belakangnya? Yaitu pengganti visi menjadi bunda penakluk Roma gitu ya. Mujahid Khurasan. Kita ke Aqsa dulu lah kita. Bismillah, mudah-mudahan anak kita seenggaknya berkontribusi untuk menaklukkan Aqsa, walaupun nggak harus jadi mujahid
Iya. Imam Mahdinya, karena kita nggak tahu Imam Mahdi keluarnya kapan. Tapi Iya. seandainya kita udah nggak ada, terus Muhammad ketemu sama Imam Mahdi, dia tahu apa yang dimau orang tuanya dari namanya dia. Gitu. Wah, aku harus gabung nih. Iya. Itulah harapan. Dan terus pas kamu bilang ini ketinggian gitu kan, kata kamu kan cita-citaku gitu. Dan itu Itu juga udah aku nikah? belajar. Udah nikah? Ya udahlah, udah nikah. Kayaknya belum nikah, aku yang marah-marah itu. Enggak, udah kok. Udah nikah ya? Sebelum nikah sudah nikah tetap marah-marah Oh, tapi. tetap marah-marah ya. Ya jadi pas kamu Sabar bilang ya, sabar. ini terlalu berat kayak gitu, terus aku juga ya mengaca pada diriku sendiri sih. Maksudnya memang iya gitu kan, apa yang sudah aku persiapkan gitu buat menuju ke sana kayak gitu. Kan aku cuman taunya ya itu cita-cita, tapi nggak tahu actionnya itu kayak gimana, nggak tahu gitu kan. Ya akhirnya kan kamu yang ngasih arahan, kamu harusnya begini-begini kayak gitu. Jangan marah. Ngasih arahan untuk harusnya kayak gini, apa yang lebih baik yang harusnya aku jalani ke depannya kayak gitu. Kamu banyak ngasih panduan lah gitu loh. Gak cuman sekedar apa ya, kepengen aja gitu tapi tanpa aksi kayak gitu. Jadi udah jelas why-nya, step-stepnya kan. Ya insya Allah lah. Masih belajar. Jadi kan memang kadang apa ya, ketidaktahuan itu jadi kepedean gitu kan aku tuh. Nggak tahu Karena diri aku ya. nggak tahu iya gitu kan, nggak tahu Iya. kayak gimana caranya, udah pede Aku aja tahu kayak sih gitu. gara-gara itu pasti keracunin bukunya Ustaz Felix ya. Dion sama Al-Fatih ya. Iya kan aku Iya. kan fansnya Ustaz Felix. Kalau baca buku Ustaz Felix, jangan cuma buku Ustaz Felix doang. Iya. Bagus sih, pokoknya- bagus. Cuma kadang orang terlalu percaya diri habis baca, wah, akulah Al-Fatih selanjutnya. Bentar dulu. Iya enggak sih? Aduh. Ya Allah. Iya kan semangat gitu. Iya, kan. semangat kan menggebu-gebu kan tulisannya itu, Insya menggebu-gebu. Allah, Tapi menginspirasi. harus tahu diri juga apa Nah, yang harus itu, kamu lakuin. Aku belum mengukur diri seperti apa ya ibu seorang penakluk rumah itu Nah, kayak gitu. itu dia. Insya Allah. Semangat ya. Apa ya kesimpulan, kalau ngomongin soal keluarga kan aku juga masih 2 tahun 3 tahun menikah gitu, belum ada kesimpulannya sih. Ya cuman memang setelah aku banyak belajar dari para ustadz, dengerin ceramah-ceramah mereka gitu kan, kebanyakan kita itu kan bukannya tidak cinta gitu kadang sama pasangan, tapi kebanyakan kita tuh tidak tahu cara mencintai kayak gitu. Kita kurang ilmu untuk mencintai gitu kan, kata mengekspresikan cinta itu seperti apa gitu. Ya itu kata Ustadz Salim Afila tuh kayak gitu. Kata aku barusan. Iya, cuman aku taunya dari Ustadz Salim kemarin tuh. Jadi sebenarnya kita tuh saling mencinta gitu, tapi karena ada gesekan masalah, kok kayaknya cinta apa enggak sih kayak gitu. Itu mungkin yang dirasakan perempuan ya. Aku nggak tahu kalau laki-laki tuh kayak gimana kayak gitu. Jadi kadang memang makanya perlu ilmu-ilmu baru gitu kan, perlu upgrade ilmu buat apa ya, memperbaiki hubungan gitu kan, tadi komunikasi kayak gitu kan, laki-laki dan perempuan kayak gimana kayak gitu. Dan juga kalau perempuan kan harus dia tuh tunduk patuh gitu kan sama qawamnya kayak gitu kan. Dan ya tadi juga harus dilihat qawamnya juga dia memang yang apa ya, faqih terhadap agamanya gitu, sehingga kita iyahnya tuh karena iya, bukan karena sosok dia lah gitu kan, tapi karena memang itu perintah Allah tuh begitu gitu kan. Jadi iyahnya itu ya karena Allah memang harus menyuruh perempuan untuk tunduk patuh pada suaminya kayak gitu, bukan karena sekedar cinta aja. Karena kan sekarang banyak gitu kan perempuan-perempuan yang dia iya tapi laki-lakinya tuh mengatakan hal yang kepada hal yang salah kayak gitu loh. Banyak seperti itu gitu kan. Ya sedari awal dilihat juga gitu kan kita apa ya, dan pendamping kita tuh siapa gitu kan. Kalau dia memang paham agamanya ya udah kita harus mengiyakan itu gitu kan. Nggak ada kata tidak misalnya kayak gitu ya. Cuman ya itu juga aku masih belajar lah gitu kan untuk ikhlas mengatakan iya kayak gitu. Karena kan kalau kata ustaz-ustaz juga dalam pernikahan itu ya kita tuh harus apa ya, bisa menurunkan ego kayak gitu. Kan nggak cuman laki-laki aja gitu kan yang punya ego gitu. Perempuan juga punya ego. Kalau misalnya kata qawamnya harus ini harus itu, kan pasti perempuan juga punya rasa harusnya nggak gitu deh kayak gitu. Nah itu juga perlu belajar kita untuk mengolah ego kita biar tetap tunduk patuh sama jalur apa ya, pemimpinnya mau apa kayak gitu.
Udah. Itu kesimpulan yang katanya nggak ada kesimpulan. Lama ternyata ya, panjang ya. Ya, tadi yang disampaikan Sebi itu tergantung kita. Bahwasanya menikah itu mau ibadah atau mau karena individual kita atau mau dunia. Kalau individual kita gak suka sama pribadinya, kita gak punya strong why yang kuat untuk bertahan. Kalau untuk tujuannya dunia, dia tidak bisa memberikan materi sebagaimana kita inginkan, kita kehilangan alasan untuk melanjutkan pernikahan. Makanya kan awal-awal aku nikah berkali-kali, awal-awal berantem ya, aku berkali-kali bilang ke dia, kita berantem awal-awal nikah, tapi berantemnya karena duit nggak? Enggak, bukan. Enggak. Berantemnya karena sesuatu yang sifatnya dunia enggak? Enggak. Kita berantem karena misalkan ngomongin dakwah, apa yang harus dilakuin ketika salah satu dari pasangan ini enggak memenuhi apa yang sudah kita omongin menjadi target dakwah kita marahan gitu ya. Jadi di saat kita marahan, sempat Sebi ini nangis ya, sedih. Terus aku bilang, jangan sedih, kalaupun nangis gak apa-apa nangis, tapi jangan sampai sedihnya itu memikirkan ini pernikahan lanjut atau enggak, karena itu gak masuk dalam sesuatu yang harus dibayangkan ketika ribut hal seperti itu. Aku bilang gini ke dia, pernikahan kita itu ribut tentang apa, itulah yang menentukan kualitas pernikahan kita seperti apa. Gak ada pernikahan yang selamat daripada cekcok, gak ada. Gak ada pernikahan yang selamat daripada ketidaksesuaian, ketidaksepahaman, kemudian ribut di dalam rumah. Semuanya itu pasti akan ada ribut, apalagi di awal-awal nikah, dalam fase penyesuaian. Tapi yang mesti kamu lihat, yang sesuatu yang poin berharga yang menjadi pembeda antara satu keluarga dengan yang lain adalah mereka ngeributin apa. Kalau kita, apa yang kita ributin? Aku bilang ke dia, urusan dakwah, urusan Allah. Berarti benar nikah kita ini kan untuk ibadah. Jadi alhamdulillah kalau nikah kita untuk ibadah, insya Allah akan langgeng dunia akhirat selama dia terjaga untuk ibadah. Tapi kamu lihat itu orang kanan kiri berantemnya gara-gara apa? Karena orang lagi stres pas itu ya, banyak perceraian dan segala macam. Iya, tingkat perceraian tinggi. Lihat berantemnya gara apa? Gara-gara duit, gara-gara PHK, pekerjaan, gara-gara egonya masing-masing, gara-gara pribadinya masing-masing. Dia pengen ini, itunya pengen itu. Lihat, maka kita benar sama-sama ribut, tapi kualitas keluarga kita beda. Kita ributnya karena Allah, mereka ributnya karena dunia. Kita punya harapan bersama sampai surga meskipun kita ribut, dia harapannya nyaris nggak ada. Selama dia nggak merubah arahnya kepada Allah. Maka segala sesuatu yang disandarkan kepada zat yang maha abadi itu akan abadi, termasuk pernikahan. Sebisa mungkin nikah itu sandarkan kepada Allah, karena ini ibadah, ada enaknya, ada enggaknya, mungkin banyak capeknya, mungkin banyak susahnya, mungkin banyak yang makan hati, mungkin banyak enggak sesuai dengan kemauan kita, tapi selama kita sadar ini maunya Allah, kita ribut karena Allah, kita senang karena Allah, kita baikan karena Allah, kita maafkan karena Allah, insya Allah itu akan survive nganterin kita selamat dunia dan selamat sampai ke surga. Mudah-mudahan semua yang dengerin konten kita bisa punya keluarga yang sejalan, sevisi, sesurga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.